kawan inilah, hai bertemu lagi sama saya Tika di Potsla, podcastnya inilah. Kali ini kedatangan banget tamu spesial dari Kes dan sutradaranya Cek Toko Sebelah 2. Siapa dia? Nah ini dia di samping aku, ada Ko Ernest dan Ko Dion Wiyoko. Luar biasa nih, pagi-pagi udah nyampe ke inilah.com. Iya nih, berkunjung pertama kalinya nih main kesini nih. Pecet nggak tadi? Enggak, aman. Tadi kebetulan helikopter gue parkirnya dekat sini. Waduh, luar biasa. Tadi ada helipadnya di atas ya? Ada dong. Gimana nih kopinya nih? Oh iya jarang-jarang loh datang media visit dikasih manual brew tuh sesuatu ya. Luar biasa. Gue juga tadi pas ditawarin mau kopi ya? Enggak lah, gue pasti kayak underestimate skeptis. pasti kopi instan gitu. Oh ternyata kopi beneran. Wow. Beneran. Ini kopi kita beda nih, gue nyobain punya lo ya. Iya, warnanya beda. Kalau Ko Ernest, kalau gue Gayo wine. Salah pesen nih gue. Salah pesen. Ini dark roast kayaknya itu, medium roast yang itu tuh. Iya. Baik nih, kesini Ko Ernest dalam rangka saya mau nyalek. Jadi tadi udah posisinya begini ya? Iya, begini soalnya pose fotonya begini banget. Ini ada angkanya nih. Ada angka 2. Benar, itu nomor urut ya di surat suara nomor saya 2. Nah, sekarang bisa diceritain ke kawan inilah, Ko Ernest, Cek Toko Sebelah 2 ini seperti apa sih bedanya sama Cek Toko Sebelah 1? Yang pertama. Oke, jadi film Cek Toko Sebelah 2 ini melanjutkan kisah di Cek Toko Sebelah pertama. Kalau secara timeline dia terjadinya sebulan setelah filmnya. Jadi kalau Erwin sama Johan berantem dan segala macam lalu baikan di akhir film yang pertama, yang sekarang mereka punya konflik masing-masing dengan pasangannya. Jadi kalau Johan soal mereka sudah menikah 5 tahun terus di-push kapan nih punya anak sama papahnya. Terus kalau Erwin sama Natalie mau menikah tapi restunya nih kayak dikasih enggak gitu, ntar kayak baik, ntar kayak rese mertuanya gitu kira-kira. Kenapa? Relate banget terlalu sama relate ya, maaf ya. Relate sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Iya, begitulah. Banyak toko-toko yang berbeda ya dari Cek Toko Sebelah 1 ya, apa yang kedua itu pemilihannya seperti apa sih kok? Sebenarnya kalau dibilang banyak sih enggak, ada memang. Kalau dari pemeran utama memang karakternya sama, tapi pemerannya ganti. Untuk Natalie yang pacarnya Erwin itu tadinya Giselle, sekarang pemerannya Laura Basuki. Tapi kalau karakternya sih sebenarnya dominasinya masih di Erwin, Johan, Ko Afuk, Ayu, Adinia Wirasti dan Natalie. Di luar itu tentunya ada supporting characters yang sudah ditunggu-tunggu sama penonton dari film yang pertama kayak Asri Wela, Sajis 2 Ibu, Awe, Yusril dan lain-lain. Jadi karakter barunya sebenarnya sih nggak terlalu banyak. Ada pendeta yang ngasih bimbingan pranikahnya kami. Terus ada beberapa lah. Tapi mungkin supporting yang baru yang nggak ada di film sebelumnya itu yang pertama ada mamahnya Natalie yang diperankan sama Maya Hasan dan ada ponakannya Johan yang diperanin sama Widuri Putri. Nah 6 tahun lebih ya kok ya dari yang pertama ya. Itu bagaimana mendevelop ceritanya kok? Apa kan sebelumnya kan ada series juga ya gitu. Apa selama itu mendevelop atau oke deh ini tahun 2019 gitu baru develop atau gimana? Enggak sih, memang lama, bukan developnya lama karena memang dulunya memang nggak ada rencana untuk dibuat atau belum direncanakan untuk dibuat. Jadi ketika memang kita bikin yuk gitu, baru kita develop ceritanya seperti biasa, mencari cerita yang relate mungkin seperti biasa dan relevan dengan perkembangan zaman gitu. Salah satunya yang isunya Johan sama Ayu soal child free itu kan salah satu yang sekarang hangat dibicarakan gitu. Jadi kita mulai ngembangin ceritanya ya akhir tahun lalu lah, akhir 2021. Akhir 2021 mulai develop sampai sampai syutingnya itu di bulan Juli 2022. Juli 2022. Juli 2022 ya. Jadi nggak terlalu jedanya, nggak terlalu lama. Nggak terlalu. Bakal tayang di Desember. 22 Desember ya. Luar biasa. Kalau Dion, udah lama nggak ketemu Adinia Wirasti ya, 6 tahun. Habis itu akhirnya adu acting lagi. Seperti apa tuh? Sebenarnya mencuri kopi mumpung orangnya lagi ditanya-tanya kan. Sebenarnya nggak 6 tahun banget sih. Setelah CTS itu ada sih beberapa kali.
Enggak, maksudnya setelah ketemu lagi. Kerja bareng lagi kan sempat ada seriesnya juga. Terus juga ada beberapa film juga ketemu sama Asti juga gitu. Jadi nggak benar-benar vakum 6 tahun nggak bareng sama Asti gitu. Jadi chemistry tuh gampang aja terjadi ya. Iya, cukup mudah sih gitu. Malah lebih dimudahkan karena Astinya ya yang lebih ngebangun, saya mengikut aja gitu. Tipe cowok pasif. Iya, jadi dan kita pun juga karena sering beberapa kali ketemu di acara dan lain, jadi lumayan lah keep in touch sama Asti, terus juga sama Eros dan lain-lainnya juga di reuniin lagi tuh, di blend lagi ya. Cukup mudah lah gitu. Ada reading juga kan ya kok ya? Pastilah ya. Reading krusial sekali. Jadi membangun chemistry itu nggak terlalu susah ya? Iya, di Intense itu yang readingnya itu sih memang. Sebenarnya beda banget, aku ngerasa ini kan pertama kali bikin sequel ya. Iya. Beda banget proses readingnya. Kalau di film yang baru itu pasti di awal tuh kita akan struggle untuk nemuin karakternya, nemuin chemistry-nya. Kalau di reading tuh kayak udah tahu masing-masing karakter, ya? Iya udah ngerti dinamikanya karakter ini dan karakter ini tuh kayak gini. Jadi enak sih, sedikit lebih memudahkan ternyata kalau reading sequel itu gitu, karena udah kenal banget sama karakternya gitu. Katanya di yang kedua ini Dion bakal berkomedi nih. Berguru kayak Ko Ernest tuh gimana nih? Pertama stres mulu dia, yang sekarang lumayan nih. Tapi gue jadi takut nih ekspektasi gitu ya. Kok pada orang taunya tuh Yohan berkomedi ya di CTS 2 semua. Iya ya. Gimana kok? Mudah-mudahan berhasil gitu. Bukan berarti saya mau menyaingi komika-komika Indonesia, tapi semoga sih situasi dan kondisinya di sana membuat penonton tertawa gitu, terhibur lah. Gitu. Nah katanya kan Ko Ernest kan berperan sama Laura Basuki ya? Iya. Katanya agar mengimbangi keglowingan Laura tuh. Iya, saya skincarean. Ke klinik kecantikan tuh. Klinik kecantikan tuh pertama kalinya seumur hidup demi Laura tuh. Iya, sebenarnya bukan cuma itu juga, kaki saya juga diganjel karena dia lebih tinggi. Iya, karena dia lumayan, saya harus pakai insole namanya ya. Iya, insole. Jadi di dalam sepatu tuh ada kayak tambahan tumit gitulah. Iya, biar tinggi berapa senti ya gue pakai? 5 sampai 10 senti di dalam sini. Ini rahasia nih ya, baru diterbongkar ya. Apa-apa. Nah, ada momen-momen lucu nggak di saat momen-momen berkesan gitu saat syuting? Ada, itu gara-gara si insole itu ada take yang harus diulang karena saya lupa pakai ganjelan. Udah action, udah cut. Tunggu. Coba kita lihat lagi, kayaknya ada yang aneh deh nih. Kok RS-nya pendek ya? Ternyata ganjalannya lupa dipasang gitu. Tapi overall sih lancar ya. Yang satu-satunya nggak lancar ya gara-gara Dion. Kenapa tuh? Covid. Oh iya. Syuting udah enak-enak, wah kita pulang cepet terus ya gitu. Tiba-tiba begitu Dion kena Covid, schedule harus dirombak sedikit. Jadinya kita nggak sepulang cepet sebelumnya gara-gara dia nih. Parah. Kapan tuh Dion kena Covid? Di tengah-tengah syuting lah pokoknya. Pertengahan syuting, benar-benar pertengahan syuting. Jadi ada, tapi ya thank God masih manageable lah semuanya karena krunya kita lumayan. Ya aku bersyukur lah, krunya solid banget, kerja sama timnya baik sekali. Jadi kalau ada masalah kita bisa cari solusinya bareng-bareng gitu. Saat membangun mendevelop cerita gitu, ada hal-hal yang istilahnya sama Mbak Mera ini nggak? Ya pasti ada konflik atau segala macam nggak gitu? Untuk mungkin konflik kurang tepat gitu. Ya argumen mungkin argumen kan tidak harus konflik ya. Tapi argumen pasti ada, selalu ada lah. Selalu ada. Dion juga pasti ngerasain ketika reading aja kadang-kadang kita lagi membahas scene yang sama, dialog yang sama, tapi perspektif aku sama Meira beda gitu. Tapi ya dinamikanya memang itu yang aku butuhkan dari dia gitu, untuk ngasih argumen, untuk ngasih perspektif yang berbeda sehingga kalau CTS yang pertama tuh kan sebenarnya cowok banget ya, cowok banget. Yang jadi leadnya juga cowok, konfliknya juga sangat cowok. Nah kalau yang ini tuh rasanya sangat berimbang, bahkan mungkin lebih condong ke perempuan ya, sudut pandangnya gitu. Bener. Karena soal punya anak, kemudian soal konfliknya Natalie dan ibunya yang restu itu tadi. Jadi memang berbeda sekali sih sama film yang pertama gitu. Isu-isu yang selalu diangkat tuh selalu relate ya sama kehidupan sehari-hari yang kita hadapi di perkotaan ya. Kalau buat aku sih relatability itu salah satu mantra dasarnya ya. Kalau kita mau bikin cerita, kalau misalnya mau bikin sebagus apapun, kalau orang nonton tuh hanya nonton aja gitu, nggak secara emosional, nggak, istilah kita nggak engage gitu.
karena nggak relate sama karakternya, sama dialognya, berjarak gitu. Iya. Nah itu yang bikin pengalaman menonton mungkin jadi tidak terlalu intens. Tapi kalau orang udah relate sama karakternya, sama ceritanya ketika nonton, maka niscaya akan lebih enjoy. Lebih enjoy. Nah, kalau Dion tuh apa yang paling relate dari karaktermu gitu di CTS 2 ini? Main judi. Real sama kehidupan pribadi gitu maksudnya? Iya. Ya mungkin suka foto kali ya. Iya. Johan kan sebagai fotografer, terus ya meskipun saya bukan sebagai fotografer profesional, tapi saya suka foto gitu. Sudah punya istri, sudah pasti relate juga gitu. Istrinya bikin kue. Istrinya bikin kue juga relate juga. gitu sih. Kurang lebih kayak gitu. Kalau abang adek sih beda cerita sih. Kalau kehidupan pribadi saya punya kakak gitu, bukan punya adik gitu. 6 tahun dari CTS 1 sekarang CTS 2. Kenapa Dion masih mau menerima ajakan Ko Ernest? Kayak Ko Dion sama Ko Ernest kayak udah kakak adik dalam dunia nyata ya. Beda sebenarnya tuan gua. Iya, itu yang orang banyak nggak tahu gitu karena memang menipu wajahnya. Susuk saya bagus memang. Jadi Dion ini 3 tahun lebih muda. Lebih muda. Gua 84. 2 tahun. 2 tahun. Ko Ernest 82. Tapi uban saya lebih. Iya. Makanya kalau di film pasti Johan tuh Dion akan gue paksa untuk numbuhin kumis sama jenggot. Jadi dapat soal kebetulan secara postur juga dia lebih besar, gue lebih inferior, jadi ya masih bisa lah jadi abang adek gitu. Iya tuh. Kalau mengiyakan ya pasti jelas karena karakter Johan sendiri pun juga kan sudah melekat ya. Melekat gitu dan pas diajakin untuk ada sequel dari CTS ini ya pasti seneng lah gitu. Akan ada lagi dan karakter Johan, Ayu dan lain-lainnya pun juga ada dihidupkan lagi gitu. Rasanya seneng sih gitu dan lebih penasaran lagi nanti tanggal 22 Desember sih gimana reaksi penonton tuh menonton sequelnya CTS tuh seperti apa? Beban bro. Tapi ya mudah-mudahan lah gitu. Karena kan semua film yang garapan Ko Ernest pasti boom gitu ya. Jutaan gitu. Yang terakhir enggak. Apa harapannya kok dari film ini? Maksudnya dari jumlah penonton lah istilahnya. Aduh, kalau jumlah penonton tanya Pak produser aja. Kalau kita sih mikirin filmnya aja jadinya kayak gimana. Harapannya penonton pulang tuh bawa sesuatu, tapi kalau mau kita kan udah siap ekspektasi, maksudnya kalau namanya dibanding-bandingkan itu pasti. Kalau dibilang nggak sebagus yang pertama itu wajar. Karena bukan masalah. Karena bukan masalah sebenarnya ketika ada sequel ya rata-rata ini berlaku umum ya, bukan buat cek toko sebelah doang. Menurutku ketika ada sebuah sequel terus orang membandingkan bagusan yang pertama, sebenarnya bukan semata-mata karena filmnya lebih bagus yang mana, tapi lebih kepada ketika orang nonton yang pertama orang belum punya ekspektasi. Ketika nonton yang kedua udah ekspektasinya tinggi karena film yang pertama. Jadi itulah yang membuat film kedua lebih sering bagusan yang dulu gitu. Karena itu. Jadi itu sih kita udah paham betul, itu natural sekali. Jadi komentar-komentar seperti itu wajar kalau memang muncul gitu. Jadi yang kita usahakan berikan adalah gimana caranya sebuah sequel itu tetap terasa utuh sebagai sebuah film sendirinya, bukan hanya mengandalkan nama dari film sebelumnya gitu. Jadi karakter-karakter ini ibaratnya kalau nggak nonton film yang pertama juga nonton yang ini juga cuman nggak kenal aja sama Erwin sama Johan gitu, tapi bisa menikmati ceritanya dengan baik gitu. Iya. Ada pesan yang sangat dalam film CTS 2 kalau aku lihat trailernya kemarin ya yang di XX1 Metropol itu. Kayaknya peran sebagai orang tua itu sangat penting ya gitu. Gimana sih menurut Dion sama Ko Ernest gitu? Yang istilahnya kita tuh sebagai orang tua tuh harus seperti apa gitu. Iya, itu memang menjadi konflik ataupun memang ya problem dalam keluarga ya. Ya dalam keluarganya Ayu dan Johan gitu ya. Bagaimana perdebatan tuntutan dari Ko Hafuk ingin mendapatkan cucu, terus juga Ayu yang masih bimbang, terus juga mungkin ada scene-scene yang mungkin bisa dilihat di trailer itu pun juga ada Ayu sedang menangis itu mungkin itu yang membuat menjadi pertimbangan kami gitu, Ayu dan Johan, apakah kita bisa
punya tanggung jawab besar gitu untuk mendapatkan anak, tapi memang Yohani sendiri pun juga punya keinginan besar juga gitu, ingin punya anak. Itu memang ya bisa sangat relate sih sama keluarga-keluarga muda saat ini, juga ada orang-orang tua yang sekarang sedang menuntut anaknya, mungkin bisa menonton film CTS 2 ini, mungkin bisa menjadi ya bahan diskusi gitu lah. Benar. Kok kalau gimana? Kenapa? Tadi ya kan memang sebenarnya kalau dari CTS yang pertama juga kalau dibilang ini kayaknya serius banget ya. Kalau secara drama pasti serius. Kalau secara drama pasti serius. Aku berusaha kalau bikin film drama pasti dramanya isunya serius gitu, dari Cek Toko 11 Susasinya Imperfect. Sebenarnya secara drama pasti serius, cuman penggarapannya, pengemasannya, gimana caranya tetap terasa lebih bisa dinikmati secara ringan gitu kira-kira. Kalau main sama Laura ada kesulitan nggak ada ya? Main sama Laura kesulitannya mungkin karena kita tidak kenal sebelumnya. Maksudnya bukan kenal gitu-gitu doang gitu, tidak berteman gitu. Jadi gue sama Laura bisa dibilang sangat-sangat sebelum project ini belum pernah kerja bareng, belum pernah ada di dalam satu project bersama. Jadi kenalnya tuh cuman sekedar gue tahu dia Laura Basuki, dia tahu gue Eros Prakasa, cuman selang-seling ketemu di event say hi doang. Istilahnya Laura hi bye doang. Hi bye doang katanya. Jadi itu butuh adaptasi sih ketika kita jadi pasangan, apalagi kan di film ini. Jadi aku sebagai yang berperan jadi pacarnya sekaligus menjadi sutradaranya, mencari tahu Laura ini seperti apa, cara supaya dia nyaman itu bagaimana gitu. Untungnya sih Laura ini banget ya, maksudnya profesional sekali dan nggak ada kendala lah bisa dibilang. Iya. Seru banget ya. Nah, mungkin ada yang pengen disampaikan ke kawan inilah nih. Cek Toko Sebelah bakal tayang kapan, di mana? Iya, kawan inilah Cek Toko Sebelah 2 akan tayang mulai 22 Desember 2212 di bioskop seluruh Indonesia. Nah, oke Fadil, bertemu lagi sama aku di Potslah berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.